Buku 1 bagian 7. Seringkali orang sepakat mengenai dua hal yang sama-sama berguna, tetapi tidak mencapai kata sepakat mengenai mana yang lebih berguna di antara keduanya. Maka selanjutnya kita akan menentukan kebaikan relatif dan kegunaan relatif. Sesuatu yang melampaui yang lain dapat dianggap sebagai jumlah awal plus jumlah tambahan, dan sesuatu yang dilampaui mengandung jumlah awal. Mengatakan sesuatu lebih besar atau lebih selalu disertai perbandingannya, yaitu lebih kecil atau kurang. Sedangkan besar dan kecil, banyak dan sedikit adalah istilah yang digunakan dalam perbandingan sesuatu dengan ukuran normal. Besar artinya melampaui ukuran normal. Kecil artinya dilampaui oleh ukuran normal. Dengan demikian, halnya dengan banyak dan sedikit. Kita menggunakan istilah baik pada sesuatu yang diinginkan demi kebaikan itu sendiri dan bukan demi yang lainnya. Pada sesuatu yang menjadi tujuan dari segala hal. Pada sesuatu yang akan dipilih jika kita memiliki pemahaman dan kebijaksanaan praktis. Dan pada sesuatu yang akan menghasilkan kebaikan, menjaga kebaikan, atau yang selalu disertai kebaikan. Di samping itu, untuk segala yang dikerjakan terdapat tujuan akhir, atau tujuan akhir seperti itu juga yang hendak dicapai pada pengerjaan semua hal lain. Dan setiap hal yang secara individu dapat memenuhi kondisi ini adalah hal yang baik terkait dirinya. Dengan demikian, kebaikan dalam jumlah yang lebih besar adalah kebaikan yang lebih besar dibanding satu kebaikan, atau dibanding kebaikan dalam jumlah yang lebih kecil. Jika satu kebaikan atau kebaikan yang berjumlah lebih kecil itu diperhitungkan, karenanya jumlah yang lebih besar melampaui yang lebih kecil, dan jumlah yang lebih kecil dilampaui ketika berada bersama dengan yang lebih besar. Jika anggota terbesar dari sebuah kelas melampaui anggota terbesar dari kelas lain, maka kelas pertama melampaui kelas kedua. Dan jika kelas pertama melampaui kelas kedua, maka anggota terbesar kelas pertama melampaui anggota terbesar kelas kedua. Dengan demikian, jika pria paling tinggi lebih tinggi dari wanita paling tinggi, maka pria secara umum lebih tinggi dibanding wanita. Sebaliknya, jika pria secara umum lebih tinggi dibanding wanita, maka pria paling tinggi lebih tinggi dibandingkan wanita paling tinggi. Karena superioritas suatu kelas terhadap kelas lainnya sebanding dengan superioritas yang dimiliki oleh spesimen terbesarnya. Ketika sesuatu yang baik selalu diikuti oleh kebaikan lain, tetapi kebaikan kedua tidak selalu mengikuti kebaikan pertama, maka kebaikan pertama lebih besar dari kebaikan kedua, karena penggunaan yang kedua tersembunyi dalam penggunaan yang pertama. Sesuatu diikuti hal lain dalam tiga cara, secara bersamaan atau simultan, secara beruntun atau subsekuen, atau secara tersembunyi, potensial. Hidup mengikuti sehat secara bersamaan, atau bukan sehat yang mengikuti hidup. Pengetahuan ada bersama pembelajaran secara berurutan. Perbuatan curang ada bersama pelanggaran secara tersembunyi. Karena orang melakukan pelanggaran dapat kapan saja berbuat curang. Ketika dua hal melampaui hal ketiga, maka yang melampaui hal ketiga dengan jumlah lebih besar adalah yang terbesar di antara dua yang besar. Karena ia melampaui yang lebih besar dan yang lebih kecil. Sesuatu yang menghasilkan kebaikan yang lebih besar dengan sendirinya adalah kebaikan yang lebih besar. Karena konsep menghasilkan yang lebih besar telah tercermin dalam argumen yang kita buat. Sama halnya dengan yang dihasilkan oleh kebaikan yang lebih besar dengan sendirinya adalah kebaikan yang lebih besar. Sehingga jika yang menyehatkan lebih diinginkan dan memiliki kebaikan lebih besar dibanding yang menyenangkan, maka kesehatan adalah kebaikan yang lebih besar dibanding kesenangan. Sesuatu yang diinginkan untuk dirinya sendiri adalah kebaikan yang lebih besar dibanding sesuatu yang diinginkan tidak untuk diri sendiri.
Contohnya, kekuatan fisik dibandingkan dengan hal yang menyehatkan, di mana hal yang menyehatkan tidak dicapai demi hal itu sendiri, atau melainkan untuk mencapai sehat. Sementara kekuatan fisik dicapai memang untuk kuat secara fisik. Dan inilah definisi kita mengenai kebaikan. Jika salah satu dari dua hal merupakan tujuan akhir, maka yang menjadi tujuan akhir adalah kebaikan yang lebih besar. Karena dipilih demi dirinya sendiri dan bukan untuk mencapai hal lain. Contohnya, latihan dipilih untuk mencapai kesehatan fisik. Salah satu dari dua hal yang dapat bertahan tanpa begitu memerlukan hal satunya atau hal lain adalah kebaikan yang lebih besar, karena artinya ia lebih bisa mencukupi dirinya. Sesuatu yang dapat bertahan tanpa begitu memerlukan hal lain adalah hal yang memerlukan lebih sedikit hal lain atau memerlukan hal-hal yang lebih mudah. Sehingga ketika sesuatu tidak ada atau tidak dapat menjadi ada tanpa adanya yang kedua, sementara yang kedua dapat ada tanpa adanya yang pertama, maka yang kedua lebih baik. Hal yang tidak memerlukan hal lain lebih dapat berdiri sendiri dibanding yang memerlukan hal lain, dan menunjukkan dirinya sebagai kebaikan yang lebih besar untuk alasan itu. Sesuatu yang menjadi permulaan bagi yang lain adalah kebaikan yang lebih besar dibanding yang tidak menjadi permulaan. Dan sesuatu yang menyebabkan hal lain adalah kebaikan yang lebih besar dibanding yang bukan penyebab. Alasan yang sama berlaku dalam kasus lainnya, yaitu bahwa tanpa suatu penyebab dan suatu permulaan, maka sesuatu tidak dapat ada atau menjadi ada. Ketika ada dua rangkaian konsekuensi timbul dari dua permulaan atau penyebab yang berbeda, konsekuensi dari permulaan atau penyebab yang lebih penting dengan sendirinya menjadi lebih penting. Dan sebaliknya, awal atau sebab yang lebih penting memiliki konsekuensi yang lebih penting. Dari semua penjelasan tersebut, kita bisa melihat bahwa sesuatu hal dapat ditunjukkan sebagai sesuatu yang lebih penting dibanding yang lain dari dua sudut pandang berlawanan. Sesuatu bisa tampak lebih penting, satu, karena ia merupakan permulaan sedang yang lainnya bukan. Dan dua, karena ia bukan merupakan permulaan, melainkan tujuan akhir, sedang yang lainnya adalah permulaan. Dengan alasan bahwa tujuan akhir lebih penting dan tujuan akhir bukanlah permulaan. Maka ketika Leodamas menuntun Kalistratus, ia mengatakan bahwa orang yang menyarankan sesuatu perbuatan lebih bersalah dibanding yang melakukannya, karena perbuatan itu tidak akan dilakukan jika ia tidak menganjurkannya. Di pihak lain, ketika menuntut Chabrias, ia mengatakan bahwa yang melakukan lebih buruk dibanding yang menyarankan, karena tidak akan ada perbuatan tanpa ada seseorang yang melakukannya. Orang merencanakan sesuatu hanya dengan tujuan untuk melakukannya, katanya. Sesuatu yang langka adalah kebaikan yang lebih besar dibanding yang berlimpah. Dengan demikian, emas lebih baik dibanding besi, meskipun kurang berguna. Emas lebih sulit didapat, dan karenanya lebih berharga untuk dimiliki. Sebaliknya, bisa diargumentasikan bahwa berlimpah lebih baik dibandingkan langka, karena kita bisa mengambil manfaat lebih banyak. Sesuatu yang banyak berguna lebih unggul daripada yang sedikit gunanya, sehingga ada ujaran, air adalah hal terbaik dibanding apapun, karena kegunaannya. Secara umum, sesuatu yang sulit lebih baik dibandingkan sesuatu yang mudah, karena lebih sulit diperoleh, dan sebaliknya. Hal yang mudah lebih baik dibanding hal yang sulit, karena sesuai yang kita harapkan, lawan dari kebaikan yang lebih besar adalah keburukan yang lebih besar. Dan ketiadaan kebaikan yang lebih besar memberi pengaruh yang lebih besar bagi kita. Kebaikan dan keburukan positif lebih penting dibanding tidak adanya kebaikan dan keburukan semata. Karena kebaikan dan keburukan positif merupakan tujuan akhir, sedangkan ketiadaannya bukan merupakan suatu tujuan. Selanjutnya, dalam proporsi fungsi sesuatu adalah mulia atau rendah, maka sesuatu itu adalah baik atau buruk. Sebaliknya, dalam proporsi sesuatu itu baik atau buruk, maka fungsinya juga baik atau buruk.
karena sifat dari hasil sesuai dengan penyebab atau permulaannya, dan sebaliknya sifat dari penyebab atau permulaan sesuai dengan hasilnya. Dalam hal sesuatu adalah kebaikan yang lebih besar, maka superioritas dalam hal ini lebih diinginkan atau lebih dihargai. Contohnya, ketajaman pandangan lebih diinginkan dibanding ketajaman penciuman, karena secara umum penglihatan lebih diinginkan daripada penciuman. Sama halnya dengan kecintaan yang besar terhadap teman lebih dihormati dibanding kecintaan yang besar terhadap uang. Kecintaan yang wajar terhadap teman lebih dihormati dibanding kecintaan yang wajar terhadap uang. Sebaliknya, jika salah satu dari dua hal normal lebih baik atau lebih terhormat, maka tingkatan di atas normal untuk hal itu adalah lebih baik atau lebih terhormat. Sesuatu lebih dihormati atau lebih baik dari yang lain jika hal itu lebih dihormati atau lebih baik untuk diinginkan. Pentingnya, sasaran insting bersesuaian dengan pentingnya insting itu sendiri. Dan untuk alasan yang sama, jika suatu hal lebih dihormati atau lebih baik dibandingkan yang lain, maka hal itu lebih dihormati atau lebih baik untuk diinginkan. Jika suatu cabang sains lebih dihormati dan dihargai dibanding lainnya, maka aktivitas yang berkaitan dengannya juga lebih dihormati dan dihargai. Karena dalam sains, apa yang menjadi realitas itulah yang menjadi tujuan. Setiap cabang sains bersifat otoritatif di bidangnya. Konsekuensinya, semakin cabang sains itu memiliki sasaran yang dihargai dan dihormati, semakin cabang sains itu sendiri dihargai dan dihormati. Apa yang akan dinilai atau telah dinilai oleh semua atau sebagian besar orang bijak, atau oleh mayoritas orang, atau oleh orang-orang terbaik sebagai hal yang baik atau lebih baik dari hal yang lainnya. Niscaya demikian adanya. Baik penilaian itu dilakukan tanpa kualifikasi atau dilakukan sejauh pemahaman yang mereka miliki. Ini adalah prinsip umum yang juga berlaku pada semua penilaian lain. Pada kenyataannya, selain pada penilaian kebaikan, penilaian esensi, ukuran, dan sifat umum dari sesuatu, semuanya tergantung pada bagaimana pengetahuan dan pemahaman kita akan menjelaskannya. Pada pembahasan ini, kita hanya menggunakan prinsip tersebut untuk menilai kebaikan, karena salah satu definisi dari baik adalah apa yang akan dipilih jika kita memiliki pemahaman atas keadaan yang dihadapi. Dari sini jelas terlihat bahwa sesuatu dikatakan lebih baik jika pemahaman kita mengatakannya demikian. Sesuatu yang dimiliki oleh orang yang lebih baik adalah hal yang lebih baik, baik secara mutlak maupun karena mereka lebih baik. Sebagaimana keberanian lebih baik dibanding kekuatan, orang yang lebih baik akan memilih kebaikan yang lebih besar, baik secara mutlak atau karena mereka lebih baik. Contohnya, orang yang lebih adil lebih memilih menderita karena kesalahan orang lain terhadapnya daripada harus berbuat salah kepada orang lain. Sesuatu yang lebih menyenangkan adalah lebih baik, karena semua menginginkan kesenangan, dan secara insting semua menginginkan sensasi menyenangkan untuk kesenangan sendiri. Ini adalah dua karakteristik yang mendefinisikan kebaikan dan tujuan akhir. Suatu kesenangan lebih besar dibanding yang lain jika tidak bercampur dengan kesedihan atau lebih berumur panjang. Sesuatu yang lebih terhormat lebih baik dibandingkan yang kurang terhormat, karena kehormatan sendiri adalah sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang diinginkan dengan sungguh-sungguh, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk temannya, adalah kebaikan yang lebih besar. Sebaliknya, hal-hal yang paling tidak diinginkan adalah keburukan yang lebih besar. Sesuatu yang berumur lebih panjang lebih baik dibandingkan yang berumur pendek. Yang lebih terjamin lebih baik dibanding yang kurang terjamin. Yang berumur panjang memberi kesenangan karena memberi manfaat yang lebih lama, yang terjamin memberi kesenangan karena sesuai dengan harapan kita. Ada kapanpun kita inginkan. Sesuai aturan istilah yang saling berhubungan atau coordinate term dan aturan infleksi dari sistem yang sama. Jika sesuatu kata terkait bernilai benar, maka semua kata terkait adalah benar. Karenanya, jika suatu tindakan yang dinilai dengan istilah berani dianggap lebih terhormat
dan diinginkan dibanding tindakan yang dinilai dengan istilah sabar, maka keberanian lebih diinginkan dibanding kesabaran, dan pemberani lebih diinginkan dibanding penyabar. Sesuatu yang dipilih oleh semua orang adalah kebaikan yang lebih besar dibanding yang tidak dipilih oleh semua orang. Begitu juga dengan yang dipilih oleh mayoritas orang dibanding yang dipilih oleh minoritas orang. Karena sesuatu yang diinginkan semua orang adalah hal yang baik. Seperti telah dikatakan sebelumnya, maka semakin sesuatu diinginkan, semakin ia adalah sesuatu yang lebih baik. Selanjutnya, sesuatu dipertimbangkan sebagai hal yang lebih baik oleh kompetitor atau musuh, keputusannya secara praktis bergantung pada masing-masing pihak. Dan sesuatu yang dipertimbangkan segala hal yang lebih baik oleh pendengar yang berwenang atau mereka yang dipilih untuk mewakili seseorang, keputusannya secara praktis bergantung pada wewenang dan keahlian. Di satu sisi dapat dibuat argumentasi bahwa sesuatu yang melibatkan semua orang adalah hal yang lebih baik, karena tidak melibatkan orang lain adalah perbuatan tidak terhormat. Dan sebaliknya, sesuatu yang tidak atau hanya melibatkan sedikit orang adalah hal yang lebih baik, karena artinya hal itu adalah sesuatu yang langka. Semakin sesuatu layak dihargai, semakin ia terhormat, dan karenanya semakin lebih baik. Begitu juga dengan sesuatu yang mendapatkan kehormatan lebih besar dibanding yang lain adalah lebih baik. Kehormatan dalam hal ini adalah ukuran atas nilai sesuatu yang ketiadaannya melibatkan sanksi yang secara komparatif cukup berat. Juga merupakan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik dibanding yang lain diakui atau dipercayai sebagai sesuatu yang baik. Selain itu, sesuatu bisa tampak lebih baik hanya karena dibagi ke dalam beberapa bagian, karena ia menjadi tampak memiliki jumlah yang lebih besar dibanding sebelumnya. Sehingga Homer berkata bahwa Meleager berhasil didorong untuk pergi bertempur dengan diberi gagasan seperti ini. Semua ketakutan yang menimpa rakyat yang kotanya dirampas musuh mereka, ketika mereka membinasakan, ketika kota mereka dimusnahkan oleh bara api kehitaman, ketika musuh merampas anak-anak kecil untuk menjadi budak mereka, perempuan cantik untuk dipermalukan. Efek yang sama dihasilkan pada penumpukan fakta dalam sebuah klimaks. Seperti cara yang ditempuh Epicharmus, sebagian alasannya sama seperti pada proses pembagian di atas. Karena kombinasi juga memberi kesan superioritas yang besar, dan sebagian karena hal yang menjadi permulaan tampak menjadi penyebab dan asal dari hasil yang penting. Sesuatu yang lebih baik karena lebih sulit atau lebih langka dibanding yang lain, maka sifat superiornya dapat disebabkan oleh musim, usia, tempat, waktu, atau salah satu dari kekuatan alam. Ketika seseorang menyelesaikan sesuatu yang melampaui kekuatan alaminya, atau usianya, atau di luar ukuran orang sebayanya, atau dengan suatu cara khusus, atau di suatu tempat atau waktu khusus, perbuatannya akan memiliki tingkat kehormatan, kebaikan, dan keadilan yang tinggi, atau sebaliknya. Karena epigram tentang pemenang Olimpiade berbunyi sebagai berikut. Di waktu lalu, aku berlatih dengan kuk di pundak, kuk yang terbuat dari kayu kasar, membawa pikulan ikan dari kota Argos ke Tegea. Begitulah Epicrates memuji dirinya dengan menjelaskan keadaan sulit dari mana ia berasal, proses yang alami lebih baik daripada proses yang diupayakan karena butuh upaya lebih besar untuk mencapainya. Karenanya Homer penyair berkata, "Aku belajar hanya dari diriku sendiri." Bagian terbaik dari hal yang baik adalah hal yang istimewa. Seperti ketika Pericles dalam suatu orasi pemakaman berkata bahwa kehilangan negara atas para pemuda dalam pertempuran adalah seperti musim semi direnggut dari pergantian musim dalam 1 tahun. Hal-hal yang memberi manfaat di saat kebutuhan mengenai hal itu mendesak, seperti pada usia tua atau di saat sakit, adalah hal yang lebih baik dari dua hal. Hal yang menuntun secara langsung pada gambaran tujuan akhir adalah hal yang lebih baik. Hal yang lebih baik bagi orang secara umum dan juga bagi orang secara individu adalah hal yang baik.
Apa yang bisa diperoleh adalah lebih baik dibanding yang tidak bisa diperoleh. Karena yang bisa diperoleh berguna bagi kita. Apa yang ada pada tujuan akhir hidup adalah lebih baik dibanding yang tidak ada. Karena hal itu merupakan akhir dalam tingkatan yang lebih tinggi yang mendekati tujuan akhir. Tujuan yang mengacu pada realitas lebih baik dibanding tujuan yang mengacu pada apa yang tampak. Kita dapat mendefinisikan tujuan yang mengacu pada apa yang tampak sebagai sesuatu yang tidak akan dipilih jika tidak ada orang yang tahu. Ini menunjukkan bahwa menerima manfaat lebih diinginkan daripada memberi manfaat. Karena orang akan memilih untuk menerima manfaat bahkan jika tidak ada orang yang tahu. Dan bukan merupakan pandangan umum bahwa orang akan memilih untuk memberi manfaat jika tidak ada orang yang tahu. Ingin menjadi sesuatu secara nyata adalah lebih baik daripada ingin menjadi seperti yang terlihat. Karena itu artinya menginginkan sesuatu yang nyata, realita. Karenanya orang berkata bahwa keadilan memiliki nilai kecil karena orang lebih ingin terlihat adil daripada menjadi adil. Tidak demikian halnya dengan kesehatan. Sesuatu yang memiliki manfaat lebih untuk berbagi tujuan berbeda adalah lebih baik. Contohnya, sesuatu yang mendukung kehidupan yang baik, kesenangan, dan mendatangkan kehormatan. Karena alasan ini, kekayaan dan kesehatan dianggap memiliki nilai paling tinggi karena memiliki semua manfaat tadi. Sesuatu yang disertai sedikit rasa, sakit, dan memiliki kesenangan aktual adalah lebih baik karena di sini kita memiliki lebih dari satu kegunaan. Kita memiliki dua kebaikan, yaitu perasaan senang dan terbebas dari rasa sakit. Dari dua hal, yang lebih baik adalah yang jika ditambahkan pada sesuatu hal yang sama akan membuat keseluruhan bagian menjadi lebih baik. Sesuatu yang keberadaannya dapat kita lihat adalah lebih baik dibanding yang keberadaannya tidak dapat kita lihat. Karena yang dapat kita lihat tampak lebih real. Karenanya, kekayaan dapat dianggap sebagai kebaikan yang lebih besar jika keberadaannya diketahui orang lain. Sesuatu yang sangat dihargai adalah lebih baik dibanding yang tidak begitu dihargai. Contohnya, sesuatu yang menjadi milik satu-satunya bagi sebagian orang, meskipun yang lain memilikinya dalam jumlah banyak. Dengan demikian, membutakan mata seseorang yang hanya memiliki sebelah mata mengakibatkan luka yang lebih besar daripada membutakan sebelah mata seseorang dengan dua mata. Karena hal ini sama dengan merampas hal paling berharga dari orang dengan sebelah mata. Sejauh ini kita telah membicarakan dan menentukan hal-hal yang bisa kita jadikan dasar dalam membuat argumen untuk berbicara dalam memberi dukungan atau menentang suatu anjuran.